Ayo, ikut bertualang bersama kami. Anak-anak Desa Koto Masjid, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Coba deh teman di rumah perhatikan, pemandangan di Sungai Gulamu ini indah, bukan? Tebing-tebing batu yang tinggi dan rimbunya pepohonan membuat udara sekitar sini sejuk. Biar nggak capek, kita bernyanyi yuk! Ayo, yang tahu lagu ini ikut kami bernyanyi ya. Sudah waktunya beraksi. Misi kita selanjutnya mencari buah gidan. Buah gidan biasanya tumbuh di dalam hutan. Ayo semangat, perhatikan langkah kalian ya. Jangan sampai terjatuh. Ini dia pohon gidan yang kita cari. Langsung saja kita petik yuk. Buah gidan, buah langka yang hampir punah. Masyarakat kami menyebutnya demikian karena memang sudah sangat susah ditemukan. Kalau ada pun harus masuk jauh ke dalam hutan. Oh iya, buah pohon gidan ini terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Jadi, pasti ada beberapa teman di rumah yang baru melihatnya kan? Mirip kelengkeng, tapi berwarna kemerahan seperti leci. Sepertinya sudah cukup nih. Lah banyak. Di mana? Ayo, udah banyak. Mau apa mau? Kita akan gunakan buah ini sebagai isian kue hasidah. Kupas buah dan iris untuk mengambil daging buahnya. Buah yang unik ya. Buah langka ini bentuknya mirip kelengkeng, tapi daging buah dan rasanya mirip rambutan yang enak dan manis. Siapkan tepung terigu, kemudian campurkan gula dan garam. Aduk sampai rata ya teman. Kemudian tuangkan air sampai adonan terlihat encer. Eits, jangan lupa masukkan buah gidannya ke dalam adonan ya. Setelah pewarna tercampur rata, masak adonan dengan kuali. Oh iya teman, hasidah ini kue khas masyarakat Melayu di Riau. Dahulu kue ini hanya diperuntukkan untuk raja-raja atau kaum bangsawan. Awas, aduk terus supaya nggak gosong ya. Jadi deh, tinggal kita bentuk menggunakan daun. Sebenarnya kue hasidah ini memiliki bentuk yang beraneka macam, tergantung daerahnya. Isi sampai penuh, kemudian tekan sampai padat. Tara! Jadi deh, kue hasidah yang enak dan cantik. Hihihi. Saatnya menikmati kue hasidahnya teman. Wah, ini enak sekali teman. Makan kue yang enak sambil menikmati kue gagak yang indah dan asri. Oh iya teman, selain enak, kue ini juga cukup menyehatkan loh. Karena banyak mengandung vitamin C yang baik untuk daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit. Jadi, masih ragu untuk menghabiskannya? Aku sih tidak. Ngebolang yuk. Oh iya teman, desaku ini terkenal akan budidaya patinnya. Hampir setiap rumah pasti memiliki kolam untuk budidaya ikan patin. Ada sekitar 40.000 ikan patin yang ada di kolam atukku loh. Tuh. Banyak sekali kan ikannya. Pembesaran ikan patin dilakukan saat bibit ikan patin memiliki berat 8-12 gram. Setelah 6 bulan, bobot ikan dapat mencapai 600 gram per ekornya.
sebagian petani ikan patin seperti atuku ini memanen setelah usia 4 bulan. Karena permintaan pasar ikan patin dengan bobot yang lebih rendah per ekornya. Dalam sekali panen, Atuk bisa mendapatkan 30 ton ikan patin loh. Ini dia tempat pengasapan ikan patin di desaku. Bersihkan dulu ikan patinnya, buang isi perutnya. Proses ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Tapi tak apalah, supaya cepat, aku dan Afdal juga bisa membantu. Selain menghasilkan ikan patin hidup, desaku juga mengolah ikan patin menjadi salai atau ikan asap. Setelah ikan bersih, ambil dari dalam bak, kemudian susun yang rapi supaya matangnya merata. Setelah rapi, masukkan deh ke dalam tempat pengasapannya. Ini dia bedanya mengasapi dengan memanggang. Yang kita gunakan untuk mematangkan ikan adalah asap dari pembakaran, bukan arang atau api dari baranya ya. Proses ini berjalan cukup lama teman. Bisa sampai 2 hari sampai daging ikan berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, seperti ini salai ikan yang sudah mulai berubah warna. Eits, ikan masih harus didinginkan dulu supaya kualitasnya tetap terjaga dan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Jadi nggak sabar nih mengolah salai patinnya menjadi masakan kesukaanku. Tenang, Kak Igu sudah janji kok mau membuatkannya. Yuhu, waktunya memasak. Kak Igun akan memasakkan masakan kesukaanku. Gulai salai pucuk ubi. Ini dia bahan-bahannya. Nah, kita bikin santannya dulu ya. Kalau pakai santan, masakan akan semakin gurih-gurih coy. Untuk sayur pelengkapnya, gunakan pucuk ubi atau pucuk daun singkong. Petiknya masih muda saja ya. Kami orang Melayu menyebut singkong itu ubi. Jadi jangan sampai keliru ya. Haluskan bumbu seperti kunyit, bawang putih, dan garam secukupnya. Nah, satu yang unik nih. Kami menggunakan buah kelakun atau terong asam sebagai pengganti buah asam. Potong tipis-tipis ya, supaya rasa asamnya keluar. Kemudian haluskan lagi cabai rawit dan bawang merahnya. Tuang santan dan bumbu halusnya. Aduk, tunggu sampai matang. Setelah muncul gelembung di permukaan, masukkan salai ikan patinnya ya. Oh ya teman, rata-rata masakan Melayu memiliki cita rasa yang kuat dan kaya bumbu. Sekarang waktunya memasukkan buah kelakun atau terong asamnya. Jangan lupa daun pucuk ubinya ya. Jadi, gulai salai patin pucuk ubi. Makanan khas Kampar Riau kesukaanku. Asik, waktunya makan. Eits, sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu ya teman. Wow, ini enak sekali teman. Kalian harus mencobanya. Kuahnya sangat gurih karena menggunakan santan. Daging ikannya masih terasa lembut dengan sensasi aroma-aroma asap yang menyeruak saat di mulut. Gak cuma lezat, ikan patin juga kaya akan asupan gizi yang baik untuk tubuh. Jadi, tunggu apa lagi? Gak usah ragu-ragu, kita habiskan saja.
Sepertinya ada keadaan darurat nih teman. Bau idan kak. Kia sakit pawi ha. Sakit pawi? Ya, Molin mengawan akaknya. Mencoba kimbang. Mau. Ayo teman-teman kita carikan obat untuk kakak. Nah, kata kakak, di hutan pinggir desa inilah biasanya tanaman yang kita cari tumbuh. Semoga Kakia baik-baik saja ya teman, karena dia harus sehat agar bisa ikut acara menari nanti. Tiga anunya lang. Nih daun lang. Iya, ini dia tanaman yang kita cari. Namanya pakis bulung. Memotong pakis bulung nggak boleh sembarangan. Harus satu jengkal dari pucuk pakis yang melengkung. Nama lain pakis yaitu tumbuhan paku. Tumbuhan seperti ini biasanya banyak didapati di daerah kering dan lembab. Menjelang musim hujan, pakis akan mengeluarkan tunas kuncup daun muda. Nah, kuncup daun muda inilah yang akan kita manfaatkan nanti. Hihihi, bentuknya lucu ya, mirip kaki seribu. Kaki yang anu lang. Okey. Leceh. Ayo, semangat teman-teman. Kita ambil yang banyak ya. Banyak Zik, Pandi, mana kalian? Mau pulang lah. Pulang. Ini dia bahan-bahan lengkap untuk membuat ramuan sakit perutnya. Selain pakis bulung, sebagai bahan utama, ada juga daun sirih, kapur, dan juga pinang. Nah, bekok makan mo. Tumbuk halus pucuk pakis bulung dan daun sirih. Menurut masyarakat di desaku, pakis bulung dipercaya dapat meredakan sakit perut seperti kembung dan nyeri. Sedangkan daun sirih memiliki sifat antiseptik dan anti jamur. Jadi, ini memang sudah menjadi ramuan turun-temurun dari nenek moyang kami, teman. Setelah semua bahan-bahan halus, ambil ramuan, kemudian letakkan di atas daun. Sekarang tinggal kita tempelkan di perut Kakia. lewat tangan kak. Yo, tapi sehatnya. Yulang, makasih Yulang. Dipan, makasih ya Zik. Makasih ya. Lega rasanya bisa membantu Kakia. Syukurlah, akhirnya Kakia bisa ikut menari. Bagi kami masyarakat Desa Aliantan, menari bukan hanya sekedar menari, tapi juga melestarikan kebudayaan daerah. Gerak tari yang indah tak lengkap tanpa alunan musik merdu dari talempong. Alat musik tradisional masyarakat Riau, yaitu alat musik perkusi yang terbuat dari logam, perunggu, atau besi berbentuk bundar. Dengarkan irama yang keluar dari setiap ketukannya teman. Serasa ingin ikut bergoyang ya. Kami akan mencari buah-buahan. Mudah-mudahan saja paman masih menunggu kami. Nah, seperti ini buah-buahan. Ada yang sudah pernah melihat? Gak cuma namanya, bentuknya juga unik ya. Kami menyebut buah ini buangan karena pada zaman dahulu
gak ada satupun orang yang mau makan buah ini setelah melihat bentuknya. Tapi setelah tahu kalau rasa buahnya enak, kini buah-buahan banyak dicari orang. Malahan sekarang buah ini semakin langka loh. Hari ini kita beruntung saja bisa mendapatkannya. Van, pegang yang kuat ya. Petik yang banyak. Ayo, yang di bawah, kalian ambil juga ya. Eits, tapi perhatikan juga kepala kalian. Jangan sampai tertimpa seperti Zikri tadi. Kupas buah-buahannya. Karena cukup keras dan alot, kita pakai pemukul dari kayu seperti ini saja. Pukul yang kuat ya. Kalau dilihat sekilas, apalagi dengan kulit buah seperti ini, orang pasti tidak akan suka. Padahal belum tahu saja rasanya. Hehehe. Nah, setelah semua bersih dari kulit luarnya, kita sangrai menggunakan pasir berbatu yuk. Setelah pasir siap, masukkan buah-buahannya. Jangan lupa terus diaduk ya, supaya nggak gosong. Pasir nggak cuma berguna sebagai bahan bangunan saja, melainkan bisa dimanfaatkan untuk memasak. Butiran pasir bisa menyerap panas dan mencegah makanan menempel di permukaan wajan karena lengket. Memasak menggunakan pasir juga dianggap lebih sehat loh, karena rendah kolesterol dibandingkan minyak. Tenang, pasir yang kami gunakan ini sudah dicuci dulu sebelumnya, jadi aman. Memasaknya nggak perlu waktu lama, karena pasir mengantarkan panas dengan cepat. Bau sedapnya pun sudah mulai tercium nih. Angkat yuk. Condok kau kalau lah masak buah lang. Ubah warna kan? Untuk memperoleh daging buahnya, kita harus pecahkan dulu cangkang kulitnya. Begini nih caranya. Sekilas mirip dengan kacang ya daging buah-buahannya. Tahu lah kat tumbuk bekok leh. Sip. Setelah itu haluskan deh. Tumbuk menggunakan alu ya teman. Ayo, semangat. Seperti ini jadinya setelah dihaluskan. Elok mau kepiungnya lah. Elok tuh sodoh. Nah, selanjutnya buat adonan dan kuah gula merahnya yuk. Untuk membuat kuah gula merah, tentu saja kita siapkan gula merah. Sisir tipis-tipis ya. Parutan kelapa kita tuang air, remas-remas, kemudian pisahkan dengan ampasnya. Santan kelapa membuat makanan menjadi lebih gurih dan terasa lembut. Santan sudah jadi. Campurkan sisiran gulanya dan jangan sampai lupa tumbukan buah-buahan yang sudah halus. Aku jadi membayangkan manis, gurih, renyah, semua jadi satu. Sekarang kita buat adonannya yuk. Siapkan tepung terigu. Kemudian campur dengan air. Aduk sampai rata. Jangan sampai terlalu encer. Masukkan garam sebagai perasa. Aduk sampai rata. Jadi deh adonan kue jalannya. Kak Wani sengaja memberikan pewarna alami pada adonan ini. Panaskan penggorengan di atas tungku. Lalu olesi dengan sedikit minyak. Tuang adonan dengan alat dari daun berbentuk kerucut seperti ini. Goyang-goyangkan saat adonan mulai mengucur. Lihat-lihat, memang jadinya mirip jala ya. Makanya orang menyebutnya kue jala. Oh iya, sedikit informasi nih buat kalian teman. Roti jala atau kue jala adalah makanan khas daerah Riau. Namun sebenarnya makanan ini berasal dari India loh, yang disebut roti prata atau canai. Tara! Jadi deh roti jala ala si Bolang.
Waktunya menikmati roti jalannya teman. Hayo, siapa yang mau? Selain karbohidrat yang kita peroleh dari kue jalannya, buah-buahan juga baik untuk kita konsumsi karena kandungan proteinnya yang sangat baik. Karena sifatnya yang mirip kacang tanah, buah-buahan juga memiliki serat yang cukup baik tuh.